Nyambangin sih, katanya ada juga apa sih dedengkotnya sound engineer Indonesia nih. Iya. Ya, Pak David Klein katanya ada di sini juga nih. Ada di studio. Oke, kita mau langsung aja ketemu dengan Pak David. Ayo. Oke, siap. Ya, yuk. Kita ke control room ya. Nah, ini control roomnya, dan kebetulan ketemu lagi dengan legend kita sebelumnya, Pak David Klein. Hey, Gila, kok bisa ketemu di sini ya Pak ya? iya kan direncanakan. Oh gitu ya, Sih. udah ada rencananya ya. Sudah direncanakan bahwa tanggal 11 tanggal 11. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 Pak. Tanggal 7 Agustus Iya. tahun 2040 Agustus nih. kita akan bertemu. Sudah direncanakan seperti itu. Gila. Aduh, mantep banget nih dikasih kesempatan ke studionya Pak Ya, Chandra ini buat hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke sini. Dan harus tanda tangan saya. harus izin Pak David langsung ya. Harus belanja ya. Dan pulangnya minimal harus Iya. beli 1 sound card. Kalau tidak bisa melihat mixer yang harganya 16M ini. Enggak lah. Ini 16M ini ya Pak. Ini 16M ini. Bohong. Berapa ini ya Pak Chandra ya? 400 juta. 400 jutaan. Lumayan lah buat beli rumah. Ada beberapa album yang sudah saya mix di sini. Tetapi terutama mungkin masteringnya ya. Karena seperti yang bisa dilihat di sini alat-alat masteringnya lumayan gitu. Artinya bukan mainan ini beneran. Itulah yang biasanya saya lakukan di sini untuk beberapa album. Saya nggak berani sebutkan albumnya karena memang saya hanya mau mixing atau mastering untuk proyek-proyek tertentu. Karena buat saya mixing dan mastering itu bukan profesional, tapi untuk hobi. Hobi saya adalah mixing dan mastering. Ya, hari ini saya diberi waktu oleh Simple Music untuk mewawancarai seorang teman sahabat dari tahun 1999. Pada waktu itu adalah adanya sekolah sound engineer yang pertama di Indonesia yang masih punya namanya Studio 21. Nah, lalu waktu itu Pak Budi sebagai ownernya di Studio 21 itu kita mulai tahun 97, 96, 97, 98 sudah mulai, tapi 99 itu benar-benar diresmikan. Lalu saya bertemu dengan salah seorang yang juga partner dengan Pak Budi dalam hal pembuatan musik. Waktu itu musik house music. Itulah Pak Chandra gitu. Jadi saya sama Pak Steady sudah kenal dari tahun 1999. Mungkin lebih jelasnya pertama kali waktu itu adalah urusan dengan Soundscape ya. Betul. Soundscape adalah sebuah software yang dari British, dan dia waktu itu sangat bersaing ketat dengan Pro Tools, dengan Avid. Jadi ada Avid, ada Soundscape. Soundscape itu pertama kali yang memasarkan itu Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, kita
langsung saja ngobrol-ngobrol. Ya, gitu. Jadi seperti cerita saya sebelumnya bahwa saya dengan Pak Chandra atau Pak Setiadi ataupun Chandracom, kita sudah berteman sangat lama. Tapi jujur saja sejak pandemik ini kita menjadi lebih akrab karena kita punya hobi yang sama kebetulan di dalam bidang olahraga gitu. Tapi hari ini kita tidak membicarakan olahraganya, tapi kita membicarakan alat-alat profesional audio yang ada di, terutama yang ada di studio ini dulu. Mungkin Pak Chandra bisa menjelaskan sedikit. Mungkin yang pertama adalah loudspeakernya dulu. Mungkin loudspeaker itu alur ceritanya seperti apa supaya orang-orang tahu gitu. Oke. Speaker yang kita pakai sekarang ini adalah Neumann, tipenya KH310 yang 3-way, 8 inch 3-way. Dulunya adalah Kleinen-Hummel, makanya sekarang disebutnya Neumann KH karena sudah dilebur dengan Neumann. Oh, KH itu Kleinen-Hummel mungkin ya. Berarti Kleinen-Hummel dibeli oleh, bukan dibeli, dilebur karena mereka memang kebetulan parentnya Sennheiser. Oh, jadi parentnya Sennheiser. Iya. Tadinya ada Kleinen-Hummel dan Neumann. Betul. Sekarang jadi Neumann, Kleinen-Hummelnya jadi KH itu ya. Betul. Singkatan KH berapa nih? 310. Ini tipe yang 310. 310 ya. Ini diciptakan sangat flat ya. Iya, betul sekali. Sangat flat, jadi artinya input dengan output itu sama. Oke, itulah loudspeakernya. Betul. Tunggu, dia di-connect ke ada subwoofernya juga kebetulan. Oh, ada subwoofer. Di sebelah sini kita pasang subwoofer tipenya KH750. Ini subwoofernya cukup baru, model baru, yang dulunya besarnya segini. Tipe sebelumnya sekarang hanya lebih kecil tapi dengan kualitas yang lebih bagus. Oke. Berapa inch itu? 10 inch. 10 inch. Dan ada DSP-nya di subwoofernya itu. Ada DSP dan ada digitalnya. Nah, kebetulan Neumann baru aja merilis mikrofon alignment-nya. Jadi kalau nanti itu dicolok ke speaker lewat subwoofer, bisa dikalibrasi, auto kalibrasi semuanya. Pakai software. Iya, auto kalibrasi untuk delay-nya dan segala macam gitu ya. Ya, untuk ruangan, untuk hotspot-nya dan sebagainya. Oke. Ya, itulah loudspeaker yang ada di studio ini. Lalu mungkin setelah loudspeaker kita ke mixer. Di sini mixer ini kalau tidak salah bisa menjadi controller juga ya. Iya. Menjadi controller untuk digital audio station. Betul. Dimana di sini udah di setup ada Cubase berapa ini? 11. Cubase 11 dan ini adalah solid state logic Matrix. Jadi saya bisa mengontrol, kalau kelihatan di situ saya bisa mengontrol dan ini bisa pindah-pindah sendiri tanpa saya apa-apakan tuh. Bisa lihat lucu, jadi kalau kita emang tidak senang mixing bisa juga buat mainan karena ini tidak terlalu mahal harganya, hanya 400 saja. Ya, silakan Pak Chandra menerangkan sedikit tentang Matrix dulu. Matrix ini jadi adalah hybrid controller, hybrid mixer konsol. Mungkin yang orang kalau lihat konsol atau mixer pasti orang taunya ada mic preamp, ada equalizer. Betul. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini jadi hanya sebuah DAW controller plus analog summing. Dia bisa dual mode, maka disebut hybrid. Ini sekarang lagi kontrol analog summing, kalau ini jadi lagi DAW mode. Oke. Terus bentar dulu. Kalau analog summing itu berarti dia bisa input analog. Betul. Dia ada input analognya. Tapi line in. Line in, betul. 32 line in ya. 32 channel line in total. 32 channel line in ya. Jadi tolong ini sedikit pendidikan nggak apa-apa ya buat para follower Simple Music. Kita sedikit pendidikan bahwa biasanya itu mixer itu kan ada mic in, ada line in. Nah, khusus SSL Matrix ini dia line in-nya ada 32, tidak ada mic in. Nope. Berarti kalau mau masuk mic kita harus beli sebuah alat yang namanya mic preamp. Yeah. Contohnya di sini ada yang Iya, makanya mereka bikin extension yang rack-nya dari SSL. Oh, itu SSL juga ya? EQ, kompresor. Jadi kita kalau mau SSL semua silakan, mau dikombinasi dengan merek lain silakan. Ya. Kalau yang SSL itu yang tipe apa? Ini SSL ada dua tipe. Di sini yang hitam ini diambil dari 4000 series. Yang
putih diambil dari 9000 series. Waduh. Jadi mereka punya dua Jadi series. mic preamp-nya G4000 sama mic preamp-nya G. Mic preamp, kompresor, equalizer. Ini formatnya seperti itu. Ada mic Itu preamp. per modul ya? Per modul, betul. Kita boleh beli satu modul. Bisa. Ini di ketengan, tapi satu rak ini bisa isi 8 modul. Satu rak ini Satu rak ini 8 bisa isi modul. 8 Artinya yang Mm-mm. ujung itu masternya harus selalu ada ya? Iya, ini harus selalu ada. Ya, Dan ya. dia sudah support total recall. Oke. Yang memang trademark SSL kan, jadi kita Ya, bisa manggil lagi posisi. Iya, iya. Walaupun itu analog gitu kan. Walaupun itu Tapi analog. dia total recall ya. Kebetulan aja saya ngerti karena saya pernah sekolah khusus solid state logic selama Iya, iya. 1 tahun Betul. di sono. Iya. Oxford. Dan pada zaman itu belum ada digital, jadi saya belajar pakai yang benar-benar analog. Mm-mm. Artinya mixernya besar sekali kan Hmm. urusannya gitu. Konsol. Jadi tolong diingat bahwa berarti kalau kita dari belakang tadi loudspeaker ya, itu Neumann berapa? KH 310 310, three way tambah subwoofernya KH 750. 750. Pak Chandra kok hafal ya? Karena saya yang jualan. Oh, Oke. Berarti udah laku banyak gitu kan Pak Chandra, jadi sampai hafal gitu. Jadi ini sorry, tadi ini belum selesai sih. ya silakan. Jadi karena dia namanya matrix, kadang-kadang orang pasti lihat dengan konfigurasi studio seperti ini harus punya patch bay. Iya, Dan ini kita nggak punya patch bay. iya. Karena apa? Karena sesuai namanya SSL Matrix ini dia punya patch bay internal. Saya buka patch bay-nya, namanya Matrix Remote. Ini bawaannya ini Betul. gitu kan ya? Dia dikoneksinya lewat LAN, Oke. lewat Ethernet Oke, port. oke. Jadi kita seperti ini. Nama channelnya kita bisa ganti-ganti di Ya, sini sesuai ya. project. Oh, dari situ oke. Terus di insert matrix ini yang menarik. Jadi kita punya 16 channel 16 channel untuk hardware outboard. Jadi kita menginsert itu ke sini. Betul. Dan ini kita connect secara urutan. Jadi misalnya ini channel 1 Iya. SPL Dazer Heeh. sesuai dari sini ya. Ya. Terus Transient Designer Harrison EQ. Heeh. Terus kita Harrison listing di EQ. sini ada ini Harrison EQ. Hah? Iya. Harrison EQ. Benar, Harrison EQ. Wadaw. Ya. Terus Silakan yang belum tahu silakan di Google Harrison Audio Mixing Console. Ya, Nah, betul. itu harganya sangat-sangat murah. kalau udah di listing ini, jadi kita muncul matrix seperti ini, Oke. sehingga misalnya kita punya channel 1 misalnya vokal, kita kasih nama vokal. Ya. Kita mau taruh apa? Misalnya di vokal kita mau taruh Dazer dulu misalnya. Oh. Saya tinggal taruh ini. Oke, Setelah oke. dipakai dia langsung warnanya merah, Ya, berarti sudah dipakai. terpakai. Karena ini hardware bukan Padahal plugin. ini ya. Terus misalnya abis Oke. dari situ saya mau kasih Harrison EQ Ya. gitu. Misalnya saya tarik gini, terus saya mau kasih kompresor Mimas. Ya. Luar biasa. Nah, ini udah chaining otomatis tanpa kita harus mempatch. mempatch. Ya. Gitu. Atau kita mau bolak-balik nah kan EQ apa Iya, kompresor dulu, iya, baru iya. EQ. Seperti itu. Ini jadi outboardnya 16 ya? Outboardnya 16. 16 ya? 16. Untuk ini ya? Benar. Tapi kalau kita perlu lebih, Ya. biasa saya ngakalinnya gini. Misalnya SSL. SSL ini saya bikin chain dari EQ ke kompresor, jadi saya chain. Oke. Jadi kan otomatis Jadilah saya sebuah. Jadi sebuah, betul. Jadi kalau orang mau pakai Iya. harus Tapi menurut saya 16 juga lumayan murah kayaknya. ya lumayan. Jadi nggak usah dibuat lebih murah lagi Pak Chandra. Saya rasa 16 kalau udah urusannya Harrison, SSL, SPL kayaknya sudah lumayan murah gitu. Betul. Jadi nggak usah dibuat lebih murah lagi. Iya. Ya, cerita-cerita tentang ini mungkin sekarang sedikit cerita ini mungkin kita sudah mengerti bahwa ini adalah hybrid ya. Hybrid mic console. Hybrid mixer console dari Solid State Logic. Kalau kita dengar Solid State Logic itu sudah mengerikan dulu. Solid State Logic, Harrison, Euphonic ya. Itu adalah Neve, itu adalah merek-merek yang mengerikan kalau buat orang-orang tertentu. Kalau buat saya sih terus terang nggak. Karena saya biasa memegang yang lebih murah lagi. Gitu. Jadi sekarang kita ke softwarenya mungkin sedikit ke di sini yang terbaru ya mungkin ya. Iya, ini kebetulan Keybase 11 ini baru dirilis
11 November apa 14 November. Yang lalu? Iya, baru bulan kemarin. Berbulan kemarin, Iya. gitu kan? Betul. Waduh, beruntung kali kita. Aduh, saya jadi ngomong Medan nih. Baru kemarin dari Medan sih. Beruntung kali kita. Cubase 11 ini adalah Steinberg ya. Steinberg. Nah, banyak orang tuh ngomong ya, Steinberg sama Nuendo bedanya apa? Oke. Gimana Kalau tuh bedanya? sekarang ya, posisi sekarang itu adalah Nuendo Cubase yang ditambahin lagi fasilitas untuk audio post production. Itu aja sih. Apa yang disebut dengan audio post production? Orang buat mixing surround ke film. Kebanyakan surround ya. Kebanyakan surround dan orang Oke. untuk film. Karena di Cubase hanya dibatasin kalau nggak salah hanya bisa sampai 5.1. Oke. Sedangkan Nuendo mau sampai 20.2 juga bisa. Oke, Bisa sampai kan? Dolby Atmos segala Benar. macam itu adanya di Nah, Nuendo. itu dia di itu ada panningnya, Ya, ya, ada ya. panning Dolby Atmos. Ya, ya. Terus Oke, dapat oke. library-nya juga sound effect tambahannya. Ya, Di Cubase untuk nggak Foley dapet. dan segala macam Betul. itu artinya kalau kita memang bicara soundtrack ataupun Foley ataupun artinya sound for film Ya. yang sangat Nuendo. profesional itu lari ke Nuendo. Betul. Tapi kalau kita hanya mengandalkan untuk mixing Musik. musik saja dan kalaupun film-film yang sederhana bukan yang box office, saya Paling rasa biasa orang misalnya gini, kayak bikin sinetron atau apa, dia buat aransemen musiknya tapi udah ada filmnya, itu masih bisa di di Cubase. Cubase masih bisa kan? Masih bisa. Ya, ya, ya. Aransemen musik for film itu masih bisa. Itu masih bisa ya? Iya. Karena Cubase 11 ini kan bisa di-upgrade ya. Kalau saya misalnya punyanya Cubase 10. Heeh, Untuk saya punya Cubase 11 nggak usah beli lagi kan? Hanya upgrade ya? betul. Betul ya? Betul, betul. Nanti dongle-nya diganti gitu atau di Nah, software? Di upgrade, dongernya di upgrade. Dongle-nya di-upgrade? Ya. Oke. Ya bagi yang belum tahu dongle itu adalah sebuah USB Yang merah ini. yang merah itu. Pokoknya kalau yang merah namanya dongle enggak juga ya? Iya, kalau yang dijual warnanya biru. Oh, Yang merah itu khusus di oke, oke. Ya, enggak kan karena yang warna merah suka bahaya gitu loh. Nih, kayak Bapak ini kan warna merah gitu bahaya. Suka diseruduk sama ini bantai. Ya, oke. Terima kasih Mas Dedi atas waktunya hari ini. Dan terima kasih juga mengizinkan tim Simple Music dan juga saya selalu berterima kasih karena saya mungkin salah satu orang yang selalu diperbolehkan untuk memasuki ruangan manapun di sini. Ya, jadi begitulah pembicaraan saya dengan Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Thank you. Semuanya. Terima kasih. Bye bye. Juga.